Oke, selamat pagi. Pagi. Oke, Mas Adi, Pak Lukman. Kita mulai proyeksi kita untuk week pertama di bulan Juli. Dan untuk sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Adi dan buat tim lah, karena di bulan Juni kemarin kita bisa capai di angka 104%. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak buat effortnya Mas Adi di bulan lalu, dan semoga di bulan ini pun ada rezekinya buat kita. Kalau kemarin rezekinya di PTG, semoga di bulan ini nanti rezekinya di RAP, di tokonya Mas Adi ya. Karena kalau RAP buka kemarin sih dari hasil diskusi dan plan mungkin akan buka di angka 600 juta. Tapi untuk kedepannya bagaimana ya itu masih belum jelas lah, apakah 600 juta itu untuk kemarin sih hasil diskusinya untuk satu kuartal. Kalau untuk satu kuartal ya targetnya berarti untuk bulan depan akan kosong buat Mas Adi, karena kalau bukan satu kuartal dari sekarang ya otomatis kosong buat 2 bulan ke depan. Oke, kita bahas untuk bulan Juli. Pertama, untuk target kita ada naik sedikit dari bulan Juli kemarin, naik sekitar 20 juta. Untuk MMK-nya ada kenaikan juga. Targetnya sekarang 456, aktual 21, sedangkan baru 5%. Dengan MTKA belum ada pencapaiannya. NTI dari target 41, aktualnya baru 4. Dari GP targetnya 8 juta, aktualnya baru 1. Dan dari SPT 559, ini full dibebankan ke Mas Adi ya. Karena kalau untuk Pak Ferdi, PTG case-nya memang kan nggak deal, jadi mau nggak mau memang harus dialihkan ke Mas Adi. Nanti apabila nanti di belakang PTG buka ya bisa dialokasi lagi untuk targetnya ya. Tolong dibantu Pak Lukman kalau ada kejadian seperti itu, case-case seperti itu. Untuk total target di bulan Juli itu dari secara total ada di angka 1,096 juta 1 M ya. Dan aktualnya di week pertama ini baru di 71 juta, sekitar 6%. Karena kemarin pun closing-nya sedikit mundur, jadi otomatis masih sedikit ngedrop untuk omset kita di week pertama ini. Dan untuk komitmen di week 1 sesuai komitmen yang minggu lalu itu hendak di minggu ini ngejar di 15%, tapi secara aktualnya baru di 6%. Sedangkan untuk week 2 harapannya bisa mengejar angka omset di angka 13%. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi Pak. Pagi. Target saya di bulan Juli CT 2, aktualnya belum ada. SPT 559, aktualnya 45, 8%. Totalnya 561, aktualnya 45, 8%. Komitmen week pertama omset 15%, OT-nya 20%. Aktualnya 8%, OT-nya 13%. Komitmen saya week 2 omsetnya itu 30%, OT-nya 40%. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Perlu jadi catatan juga, kita tambah info, tadi saya lupa sampaikan bahwa di bulan Juni kemarin OT-nya Mas sudah capai di 110, karena target kita kan 105. Dan yang perlu diperhatikan juga untuk komitmen week depan, bahwa week depan kan udah masuk ke closingnya Mars. Yang perlu diperhatikan untuk Mas Adi itu target yang outlet transaksi untuk SPT di angka 73. Mohon nanti sesuai yang sudah saya brief kemarin, kita tolong setidaknya di angka 56 loh atau 57, ngejar gapnya, cukup ada gap dari RAP doang. Bahkan kalau bisa lebih ya lebih baik lagi. Juga untuk target-target lainnya seperti Venti yang value pack itu juga sering dan selalu dipertanyakan oleh prinsipal. Jadi ya mohon care-nya lah dari Mas Adi, perhatiannya untuk produk itu. Meskipun toko belum minta, meskipun toko nggak respon, Mas chat, Mas tawarkan bagaimanapun, ya tetap jadi tugasnya Mas Adi untuk menyampaikan ke toko dan menawarkan ke toko. Ya kalau 100 kali ditolak, saya tawarkan, ya berarti Mas harus tawarkan 101 kali. Oke, itu untuk OT masuk, tapi untuk EC itu bulan lalu Mas hanya di angka 7,4. Sedangkan targetnya sendiri kan di angka 9 untuk EC itu. Tapi ya harapannya bisa growth pelan-pelan lah ya untuk EC. Dan harapannya juga di GT bisa berkembang pelan-pelan. Ini nanti di bawah perkembangannya Pak Lukman ya. Bisa cari potensi baru yang mungkin belum terjamah oleh saya. Oke, mungkin itu aja ya untuk proyek kita di minggu ini. Dan juga hari ini hari terakhir saya Mas Adi di Tiga Rasa Cabang Makassar. Saya mau ngucapin terima kasih banyak buat kerjasamanya selama ini, meskipun baru mungkin 2 bulan ya, 3 bulan, tapi terima kasih banyak atas kerjasamanya. Mas Adi udah kooperatif sekali selama ini.
harapannya kedepannya bisa bekerja dengan baik juga, kooperatif dengan Pak Lukman. Semoga bisa saling terbuka dalam pekerjaan. Kalau masih ada kesulitan ya harus sering-sering curhat juga sama Pak Lukman tuh, biar bisa sama-sama diskusi, bisa sama-sama tahu kendala di lapangan apa. Karena itu juga jadi masukannya buat Pak Lukman, buat jawab ke atas. Kalau misalkan pencapaian Mas Adi itu ada yang jelek lah atau ada yang kurang baik, ya jadi harapannya kan ada feedback lah dari Mas Adi selama di lapangan itu gimana. Sekali lagi saya ucapin terima kasih buat Mas Adi selama ini, dan mohon maaf kalau bila ada tutur kata atau perbuatan saya yang misal kurang berkenan di hati Mas Adi. Ya. Oke, baik, terima kasih. Sekian untuk podcast kita di week pertama ini. Terima kasih. Selamat pagi.